belajar nggak tadi malam? Ada. Ya, kalian belajar apa tadi? Oke, perdagangan internasional. Ya, ekonomi kreatif. Indikator yang akan kita pelajari yaitu mengenai merumuskan pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua, menganalisis manfaat ekonomi kreatif, dan yang ketiga, menelaah potensi-potensi ekonomi kreatif. Ya, itu nanti yang akan kita bahas. Ya, dalam pembelajaran ini kita menggunakan pendekatan saintifik. Ya, saintifik itu bagaimana? Saintifik itu pembelajaran di mana kalian yang lebih aktif, ya, peserta didiknya itu lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, ya. Terus selanjutnya di sini ibu menggunakan metode diskusi, di mana nanti kalian pembelajaran problem based learning, di mana dalam prosesnya ada 5 tahapan, ya, di mana 5 tahapan itu nanti kita akan lakukan di dalam proses pembelajaran, ya. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita, ya. Ada 4 tujuan pembelajaran kita, ya, di mana dalam menggunakan problem based learning tadi, ya. Itu ada di mana kalian nanti harus menganalisis manfaat dari ekonomi kreatif yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Terus selanjutnya menelaah potensi-potensi ekonomi kreatif dengan benar, di mana nanti kalian harus tahu, ya, harus bisa dan mampu menelaahkan, ya, mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan, ya. Nanti kalian bacakan hasil diskusi kalian berdasarkan lembar kerja yang akan dibagikan nanti, ya. Dan makin Indonesia salah satunya tergantung pada ekonomi kreatif. Saat ini sektor ekonomi kreatif makin penting dan makin besar sumbangsinya terhadap perekonomian nasional. Berikut fakta dari datanya. Tahun 2010 lalu, produk domestik bruto atau PDB masih sekitar 525,96 triliun rupiah. Pada tahun 2014, PDB ekonomi Sudah gambaran, Ibu Meta kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Yang ini Bu bagi menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok 1 ada David, Franciscus, Rico, Cinta, dan Adrianus. Itu kelompok 1. Yang kelompok 2 si Satya, ya, Belinda, Dinda, Wiryawan Fajri, dan Trio Juliawan. Itu kelompok 2 memberikan kelompok kalian masing-masing, ya. Silakan berkumpul. Akan digunakan untuk meditasi, ya. Ibu Sinta, ketua kelompoknya, ambil KPD sama materi ajarnya. Masing-masing ke materi satu kelompoknya. Kalian, ya, yang pertama dibaca dulu petunjuknya, ya, berdasarkan petunjuknya. Terus kalian tuliskan nama kelompok kalian, dituliskan nama kelompoknya, ya, nama-namanya siapa ditulis. Setelah itu nanti kalian diskusikan mengenai materi yang ada di sini, ya, yang ada di LKPD kalian, ya. Itu gambar apa, ya. Setelah itu nanti kalian dimasukkan masuk di kategori sektor apa, ya. Terus nanti manfaatnya apa yang sudah kalian rasakan, ya. Ditulis, ya, kerja kelompoknya, dikerjakan berdasarkan kelompoknya. Tulis nama kelompoknya, ya, dikerjakan. Kalian bisa buka HP-nya kalau mau cari alternatif, ya. Kalau mau cari, ya. Apabila kalian mau mencari tambahan materi, bisa kalian buka HP kalian, ya. Kalian bisa buka di Google ataupun di materi pelajaran yang lainnya. Tapi jangan sampai nanti kalian buka permainan, ya. Oke, silakan didiskusikan.
dia bernama Besoni. Terima kasih dari Bapak Setia Nabila berikan aplaus. Dan yang kelima, periklanan. Mempermudah dalam memperoleh informasi mengenai jasa travel dan meningkatkan prospek konsumen untuk mengetahui manfaat dari produk dan jasa yang ditawarkan. Dan kesimpulannya di sini, dalam kegiatan pembelajaran ini kami pelajari tentang ekonomi kreatif, yaitu potensi-potensi ekonomi kreatif terdiri dari subsektor ekonomi kreatif. Manfaat ekonomi kreatif di dalam perekonomian yaitu ada 5. Terbukanya lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran. 3. Persaingan bisnis yang sehat, mengasah kreativitas masyarakat, memicu inovasi ke bidang lain. Terima kasih atas penyampaian dari kelompok kami. Saya sangat berterima kasih kepada guru kami juga yang telah mengajar kami. Ini saja sekian dari kami. Selamat pagi. Pak David ternyata bisa menyampaikan apa yang sudah didiskusikan berdasarkan kelompoknya, ya. Berdasarkan yang Ibu amati ya dari ketiga kelompok tersebut, menurut kalian kelompok siapa yang paling bagus di antara bertiga? Kelompok David. Oke, ada yang terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa materi kita hari ini yang sudah kita pelajari yaitu mengenai ekonomi kreatif, ya. Di mana dalam ekonomi kreatif itu kita dituntut untuk berinovasi, ya, menggunakan daya pikir kita untuk berkreasi semaksimal mungkin untuk menciptakan suatu produk, ya. Di mana dalam produk tersebut mempunyai keunggulan tertentu dan tidak dimiliki oleh produk lain. Meskipun dia sama jenis produknya, namun mempunyai kelebihan, ya, mempunyai perbedaan dibandingkan produk yang ada, ya. Terus selanjutnya, di mana dalam ekonomi kreatif itu terdiri dari beberapa subsektor, ya. Ada sektor periklanan, desain, ya, fashion, kuliner, ya, dan lain-lainnya. Itu ada 17 sektor. Dan selanjutnya dengan adanya ekonomi kreatif, ya, dengan adanya ekonomi kreatif di situ akan memberikan manfaat terhadap perekonomian Indonesia, ya. Di situ mengurangi pengangguran, meningkatkan inovasi, ya, dan lain-lainnya. Oke, untuk hari ini ada yang ditanyakan materi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir ini? Ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung? Silahkan ditanyakan. Evaluasi itu ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, silahkan duduk masing-masing. Kembali ke tempatnya masing-masing. Dapat untuk evaluasinya tolong ditulis namanya, ya, nama kalian. Setelah itu silakan dibaca dan dipilih jawabannya sesuai apa yang kalian anggap itu paling benar, ya. Itu tadi. Tulis namanya, ya, jangan sampai tidak ditulis, nanti kita tahu. Yang sebelumnya, ya, karena yang sebelumnya Ibu hanya berfokus terhadap buku pelajaran. Ya, kalau hari ini kalian belajarnya dengan menggunakan metode diskusi, jadi cara belajar kalian berbeda, terus kalian juga lebih termotivasi untuk belajar. Iya tak? Ya. Jadi lebih termotivasi, lebih semangat belajarnya. Ya, oke. Untuk hari ini, ya, cukup itu yang kita pelajari, ya, mengenai ekonomi kreatif, ya. Jadi untuk selanjutnya
ya. Untuk mata pelajaran selanjutnya nanti kita pelajari mengenai hambatan-hambatan dari ekonomi kreatif, ya. Hambatannya itu apa saja? Terus upaya pemerintah, ya. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Jadi nanti ada beberapa upaya pemerintah dalam materi pembelajaran selanjutnya. Nanti tolong dipelajari, ya. Terus untuk kegiatan hari ini, ya, jangan lupa ilmu yang kita dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu minta maaf ada ibu yang kurang berkenan saya, ya. Ibu ucapkan selamat siang dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya pimpin berdoa. Siap,